Shalom, teman-teman yang terkasih di dalam Kristus. Sore ini kita kembali berkumpul dalam iman untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu, mari kita angkatkan lagu pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang hidup, Bapa kami yang di surga. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, kami dapat berkumpul bersama-sama di sini Tuhan, dengan iman kami Tuhan. Walaupun di masa sulit sekarang ini Tuhan, kami tetap bersyukur diberikan kesehatan, bahkan sampai hari ini, di sore hari ini kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah ibadah kami sepanjang sore hari ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhir berjalan dengan baik. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita pada sore hari ini adalah tetaplah menjadi terang. Berbicara mengenai terang di dalam kekristenan, dalam Matius 5 ayat 14, Yesus mengatakan bahwa kita anak-anaknya adalah terang bagi dunia yang gelap ini. Apakah di saat pandemi ini kita bisa menjadi contoh dan terang buat orang lain? Atau justru orang yang berada di dalam kegelapanlah yang lebih terang daripada kita? Apakah kita masih sering berpergian ke luar rumah dan ke tempat-tempat ramai dan tidak mendengarkan himbauan pemerintah? Apa justru di masa sulit-sulit seperti ini kita tidak bersinar lagi dan tidak menjadi terang lagi maksud saya? Nah, hari ini kita akan membahas itu bersama Bang Fernando Tambunan. Dan untuk itu, untuk menjadikan kita lebih terang lagi, kita angkatkan pujian. Dan kita nyatakan, Tuhan ini hidupku, jadikan kami terang. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kita akan membacakan Amsal
Saya minta teman-teman semua untuk membuka Amsal 4 ayat 18 sampai dengan 19. Amsal 4 ayat 18 sampai dengan 19. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersanjung. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita menghadap Tuhan. Mari kita katakan, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Shalom. Shalom adik-adik siswa remaja. Senang sekali bisa menjumpai Anda lewat media ini pada saat ini. Sekalipun kita tidak berjumpa secara langsung, tetapi kasih Tuhan tetap menyertai kita. Baik, hari ini kita akan membahas satu kebenaran firman Tuhan dengan topik tetaplah menjadi terang. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih Tuhan bagi kami yang tetap Tuhan berikan bagi kami saat ini. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari bukalah mata rohani kami, supaya kami sungguh mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita terlebih dahulu untuk membaca firman Tuhan dari kitab Efesus pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakannya untuk kita. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Adik-adik remaja siswa yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita ini tinggal di daerah yang listriknya sering padam. Kenapa demikian? Banyak alasan lah mungkin ya kan. Tetapi yang mau saya sampaikan adalah ketika aliran listrik padam, biasanya banyak orang yang protes. Marah, tidak setuju. Intinya, karena banyak orang tidak suka akan namanya gelap. Dia mau hidupnya terang. Banyak orang tidak ingin hidup di dalam kegelapan. Dia ingin hidup di dalam terang. Karena
Kalau gelap itu akan menghambat aktivitas kita. Coba kalau malam-malam listrik mati di rumah kita, kita lagi belajar. Maka kita tidak akan bisa belajar. Itu sebabnya kegelapan itu membuat kita susah beraktivitas. Kadang-kala menimbulkan kekhawatiran. Bahkan banyak orang yang jadi takut. Takut jalan ke kamar mandi, takut untuk melakukan aktivitasnya. Karena di dalam kegelapan itu juga kita akan berhadapan dengan yang namanya ketidakpastian. Bahkan membuat kita menjadi hidup susah. Itu sebabnya kebanyakan orang tidak suka dengan yang namanya gelap. Walaupun begitu banyak juga orang yang suka dengan gelap-gelap, ya kan? Nah, kalau begitu, sesuai dengan topik kita hari ini, tetaplah menjadi terang. Apa artinya terang itu? Kalau ditanya bagi kita, apa itu terang? Kalau di dalam Alkitab, terang itu sering digambarkan sebagai gambaran dari karakter Allah sendiri. Kemudian, di dalam Alkitab juga kita menemukan bahwa terang itu digambarkan sebagai gambaran dari kebaikan, gambaran daripada kebenaran, gambaran daripada keadilan. Jadi yang disebut terang itu adalah kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Dan juga terang itu sering sekali digambarkan sebagai gambaran daripada kekudusan Allah. Dan juga kita melihat di dalam Alkitab bahwa gambaran-gambaran ada banyak hal itu. Tapi paling tidak 3 hal itu sebagai gambaran daripada karakter Allah sendiri, bahwa Allah itu adalah terang. Kemudian gambaran daripada kebaikan, kebenaran, keadilan, kesucian, kekudusan, dan termasuk juga gambaran daripada kekudusan Allah. Nah, teman-teman semua, lalu di dalam Kamus Bahasa Indonesia, kalau kita melihat terang itu maksudnya adalah yang menyebabkan segala sesuatu kelihatan. Kemudian cerah, tidak gelap, tidak kelam, nyata, dan jelas kelihatan. Dalam Efesus 5 yang kita baca tadi, kata laik, kata terang itu artinya adalah menyinarkan atau bercahaya. Jadi bisa kita simpulkan sebenarnya yang dimaksud dengan terang itu adalah yang menyebabkan segala sesuatu dapat dilihat dengan jelas. Dan yang kedua adalah ketiadaan daripada kegelapan. Jadi terang itu adalah menyebabkan segala sesuatu itu bisa dilihat dengan jelas dan ketiadaan daripada kegelapan. Kenapa terang itu disebut daripada ketiadaan kegelapan? Pertama adalah karena kegelapan berarti absennya atau ketiadaan terang. Hal itu sama dengan kejahatan. Kejahatan itu berarti absennya yang namanya atau tidak ada sesuatu yang baik di situ. Jadi kejahatan merupakan kerusakan atau deviasi atau penyimpangan dari apa yang sebenarnya. Kejahatan ada sebagai kerusakan dari sesuatu yang baik. Demikian juga dengan kegelapan merupakan akibat daripada ketiadaan terang. Jadi kalau terang tidak ada, maka kegelapan pasti terjadi. Demikian sebaliknya, kalau terang itu ada, pasti kegelapan tidak akan ada. Yang kedua, kenapa terang itu disebut sebagai ketiadaan daripada kegelapan adalah karena kegelapan tidak memiliki esensi dari dirinya sendiri. Kegelapan tidak eksis secara sendiri. Ia ada di dalam sesuatu dan bukan di dalam dirinya sendiri. Contoh, lubang itu real. Misalnya ada lubang di tanah, memang bahwa lubang itu ada. Tetapi hanya ada dalam sesuatu yang lain. Mengerti maksud saya? Kita bisa katakan tidak adanya, misalnya di dalam tanah itu. Kita bisa katakan tidak adanya tanah sebagai sebuah lubang. Tapi lubang tidak bisa dipisahkan dari tanah. Misalnya contoh, kebusukan pada gigi hanya dapat terjadi selama gigi itu ada. Ya kan? Kayu yang keropos itu hanya akan terjadi kalau kayunya ada. Kalau kayunya nggak ada, ya nggak mungkin ada keropos, ya kan? Kalau kebusukan di dalam gigi
itu hanya terjadi kalau gigi ada. Kalau gigi nggak ada, berarti nggak mungkin ada yang namanya kerusakan atau kebusukan pada gigi. Demikian juga dengan kegelapan. Tidak akan ada kegelapan jika ada terang. Mengerti maksud saya? Oke. Kalau begitu, sekarang pertanyaannya adalah, apakah Anda ada di dalam terang atau di dalam kegelapan? Nah, ini yang harus kita jawab. Orang disebut di dalam terang atau terang bukan karena kita disebut terang itu bukan karena kita dikelilingi lampu neon, misalnya ya kan, lampu gelap-gelip. Seseorang disebut terang ketika dia pertama dia meninggalkan kegelapan. Kalau kita membaca di dalam apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu, dia mengatakan memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu katanya apa? Hiduplah sebagai anak-anak. Dahulu memang kamu kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah yang berkenan kepada Tuhan. Efesus yang kita baca itu tadi. Jadi di dalam ayat-ayat yang kita baca itu tadi, Paulus sedang mengingatkan orang-orang percaya di Efesus yang dulunya mereka keberadaan mereka seperti yang disebutkan itu tadi, orang yang belum percaya kepada Yesus, mereka berada di dalam kegelapan. Mereka diingatkan, sekarang kamu berbeda dari yang dahulu itu. Jadi, pertanyaannya juga bagi kita adalah, apakah kita masih hidup yang lama atau hidup yang baru? Apakah kita masih hidup di dalam dosa atau sudah hidup di dalam kebenaran? Jadi, saudaraku, adik-adik siswa yang terkasih, di dalam ayat 8 ini, Paulus menunjukkan keberadaan orang-orang percaya pada masa lalu, yaitu keadaan sebelum mereka percaya kepada Kristus. Ia mengatakan, kamu dahulu adalah kegelapan. Kamu memang dahulu adalah kegelapan. Jadi kalau kita perhatikan susunan daripada ayat ini, kata-kata daripada Paulus ini, kalimat dari Rasul Paulus ini, ia tidak mengatakan kamu memang dahulu gelap atau kamu dahulu berada dalam kegelapan. Tetapi ia mengatakan kamu adalah kegelapan. Jadi kegelapan yang Paulus maksudkan adalah seluruh keberadaan, eksistensinya adalah kegelapan. Yaitu hakikat dari diri mereka. Seluruh hidup, pekerjaan mereka adalah kegelapan. Jadi di masa lalu, keberadaan mereka, eksistensi mereka, yaitu hidup dan pekerjaan mereka adalah kegelapan. Dan itu yang memimpin kepada kematian. Itu kalau kita baca di dalam Efesus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Jadi itulah eksistensi mereka di masa lalu. Jadi dahulu adalah hamba dosa yang disebut sebagai kegelapan. Kegelapan adalah lambang kejahatan, lambang dosa. Artinya disebut dalam kegelapan atau kegelapan adalah orang yang hidupnya, pekerjaannya melakukan dosa, membenci kebenaran. Maka tinggalkanlah kegelapan itu. Yang kedua, apakah kita ada di dalam terang itu atau bagaimana orang disebut sebagai terang? Yang pertama tadi mereka harus meninggalkan atau kita harus meninggalkan kegelapan. Yang kedua adalah bersatu dengan Kristus. Artinya setelah kita meninggalkan hidup yang lama, setelah meninggalkan hidup yang penuh dosa, penuh dengan kegelapan itu, maka setiap kita harus percaya kepada Yesus. Orang yang percaya kepada Yesus berarti telah diselamatkan. Itu berarti mereka sudah pindah dari alam maut kepada hidup. Dari kegelapan kepada terang. Jadi kalau kita membaca nanti di dalam Yohanes ayat 5, pasal 5 ayat 24, Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yesus dengan jelas sekali mengajarkan bahwa orang-orang percaya yang telah memiliki hidup yang kekal tidak akan dihukum karena dosa-dosanya. Karena secara permanen ia telah berpisah dari dalam maut ke dalam hidup. Dan kalau kita perhatikan nanti di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, Yesus berkata, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan.
melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi orang Kristen disebut sebagai terang karena apa? Karena dia bersatu dengan Kristus. Jadi kalau kita lihat diri kita, apakah kita sudah bersatu dengan Kristus? Karena kalau di luar Kristus semua manusia berada di dalam kegelapan. Untuk mendapatkan terang, maka setiap orang harus datang kepada Kristus. Tadi tinggalkan dosa, tinggalkan kegelapan, sekarang bersatu dengan Kristus. Percaya kepada Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan hidup di dalam terang itu. Jadi pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah berada di dalam terang? Kalau Anda masih mencintai dosa, masih hidup di dalam dosa, masih melakukan dosa, sesungguhnya Anda belum berada di dalam terang itu. Anda belum bersatu dengan Kristus. Maka sekarang tinggalkan dosa-dosamu, bersatu dengan Kristus. Akui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Bersatu dengan Kristus, mencintai Kristus, dan membenci dosa. Kemudian, apa yang menjadi ciri-ciri daripada anak terang itu? Pertama, ciri-ciri daripada anak terang yaitu tadi, dia tidak hidup di dalam kegelapan. Kalau kita membaca di dalam Efesus 5 ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang keempat, dikatakan di sana bahwa mereka tidak boleh, anak-anak terang itu tidak boleh melakukan yang namanya percabulan, perbuatan yang tidak senonoh, kecemaran, keserakahan, perbuatan amoral, itu tidak boleh itu dilakukan. Disebutkan saja nggak boleh, tidak pantas. Apalagi, jadi tidak lagi bercakap kotor, kata-kata yang tidak pantas, kata-kata mana yang lebih banyak keluar dari mulut kita. Anak-anak terang, dia harus lebih banyak berkata berkat daripada kata-kata kutuk. Di ayat yang kelima, di pasal Efesus 5 ayat yang kelima, kelakuan itu dianggap sama dengan apa? Penyembahan berhala. Ini dijauhi bukan supaya kudus, tetapi karena kita sudah kudus. Maka orang yang sudah kudus, orang yang sudah bersatu dengan Kristus, tidak boleh lagi melakukan itu semua. Dan dikatakan di ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7, tidak boleh berkawan dengan orang-orang. Jadi pergaulannya tidak hidup di dalam kegelapan lagi. Pergaulan kita dengan siapa kita berteman, itu akan menentukan. Menyukai hal-hal rohani, melakukan kebenaran dan kekudusan. Jadi apa yang kita sukai? Orang ciri-ciri anak terang itu dia menyukai yang namanya hal-hal rohani. Kemudian juga hidup sebagai anak terang berarti kita tidak lagi turut ambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi kita harus menelanjangi perbuatan-perbuatan itu. Dengan kata lain, sebenarnya kita tidak lagi kompromi dengan dosa, tidak lagi hidup menurut keinginan daging. Dan yang terakhir adalah bagaimana caranya supaya kita tetap hidup di dalam terang itu. Perhatikanlah komunitas di mana kita tinggal. Tetaplah dalam kumpulan orang-orang percaya. Bukan berarti kita eksklusif tidak boleh berteman dengan banyak orang. Bukan. Tetapi ingat perkataan firman Tuhan. Kebiasaan yang buruk itu dapat merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang tidak benar bisa membuat terang kita memudar. Bisa membuat kita tergoda. Kemudian belajarlah firman Tuhan dengan baik. Ikutilah ibadah-ibadah. Kelompok PA. Itu akan membuat iman kita bertumbuh. Dan kita terus berada di dalam terang Kristus. Dan sebagai murid Yesus yang sudah menerima terang ilahi itu. Kita harus hidup di dalam terang itu. Kita seharusnya tidak hidup secara eksklusif atau menyendiri. Namun bukan berarti kita mengikuti arus dan menjadi sama dengan dunia ini. Terang ini bersumber dari Kristus. Dan kita harus memantulkan terang itu di mana kita berada. Di rumah, di sekolah, di lingkungan dimanapun. Terang itu harus terpancarkan. Ketika hidup kita berbeda dengan dunia ini, kehidupan kita akan disorot dan diperhatikan orang. Oleh karena itu, kita harus hidup dengan lebih berhati-hati. Khususnya di dalam menjaga sikap dan tindakan kita. Jadi, adik-adik yang terkasih, mari hidup di dalam terang. Kalau engkau belum di dalam terang, masih di dalam dosa, tinggalkanlah itu. Dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan belajarlah Alkitab dengan baik. Ikutilah persekutuan-persekutuan, kelompok PA. Dan itu akan membuat kita bertumbuh. Dan kita akan terus hidup. Terang kita akan terus menyala. Bukan semakin memudar. Diberkatilah kita sebagai anak-anak terang. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga buat kasih-Mu bagi kami. Firman-Mu yang sudah boleh kami dengarkan untuk kami semua, supaya kami sebagai siswa Kristen menjadi anak-anak terang. Dimuliakanlah Engkau dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.